Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan bahas soal TKA atau tes kemampuan akademik matematika untuk jenjang SD atau MI. Di video kali ini aku akan bahas 30 soal simulasi Pusmendik yang terdiri dari beberapa part. Dan ini adalah video part keempat. Untuk adik-adik yang mau menonton dari video part 1 sampai dengan part 3, boleh banget link tontonnya Kanjani taruh di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani. Ini adalah video bahas soal TKA atau tes kemampuan akademik matematika untuk jenjang SD atau MI. Di video kali ini akan bahas 30 soal lengkap dengan pembahasan soal simulasi Pusmendik. Untuk 30 soal ini terdiri dari beberapa part dan masing-masing part terdiri dari 5 soal. Dan di video kali ini adalah video part keempat yang akan membahas soal dari nomor 16 sampai dengan 20. Untuk teman-teman yang mau menonton dari video part 1 sampai dengan part 3-nya, boleh banget link tontonnya Kanjani taruh di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Soal nomor 16. Dio sedang membantu ayah memotong batang rotan untuk dijadikan stik pewangi ruangan. Ayah mempunyai batang rotan dengan panjang 320 cm. Ayah ingin membuat stik pewangi ruangan sebanyak mungkin dengan panjang stik masing-masing 15 cm. Sisa batang rotan yang tidak terpakai untuk membuat stik pewangi ruangan adalah sepanjang berapa sentimeter? Nah, adik-adik, untuk menjawab soal nomor 16 ini, yang pertama adalah kita tulis dulu nih, total panjang rotan ya. Jadi panjang rotan keseluruhan adalah 320 cm. Lalu di sini mau dibuat potongan-potongan kecil untuk bentuknya itu stik panjang gitu ya. Nih, masing-masing 15 cm. Nah, berarti kita harus hitung panjang yang terpakai. Panjang yang terpakai itu kan harusnya tadi 15 ya, 15 cm. Nah, sekarang 320 kita bagi 15. Tentunya kan nggak akan bulat ya. Nah, kita cari perkalian 15 yang hasilnya mendekati 320. Berapa? Kita kalikan tuh, ada 21 dikali 15. Hasilnya adalah 315 cm. Ini cm ya. Nah, berarti kalau dipotong 15, nanti akan ada 21 stik yang panjangnya 15. Nah, totalnya yang kepakai adalah 315. Berarti sisa rotan tinggal kita kurangi. Totalnya 320 cm dikurangi yang terpakai 315 cm. Hasilnya berapa? 5 cm yang tersisa. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk adik-adik yang mau screenshot, dibantu bunda-bundanya boleh banget ya untuk soal nomor 16 dan jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Murid-murid SD Cerdas, SD Pelita, dan SD Mentari melakukan kegiatan olahraga di lapang bola yang sama. Jadwal mereka melakukan kegiatan olahraga tidak sama. Murid-murid SD Cerdas melakukan kegiatan olahraga setiap 2 minggu sekali. Murid-murid SD Pelita melakukan kegiatan olahraga setiap 3 minggu sekali. Murid-murid SD Mentari melakukan kegiatan olahraga setiap 4 minggu sekali. Hari ini, ketika SD tersebut melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan. Setiap periode waktu berapakah murid ketika SD tersebut akan bertemu dalam kegiatan olahraga di lapangan? Nah, adik-adik, nomor 17 ini adalah kategori soal materinya adalah KPK. Jadi, fokusnya ke angka-angkanya saja. Nah, di sini yang diketahui di soal itu kan ada SD cerdas. SD cerdas itu kan setiap 2 minggu. Lalu ada SD
Pelita. SD Pelita setiap 3 minggu. Lalu untuk SD Mentari setiap 4 minggu. Nah, berarti soal ini intinya kita mencari KPK dari 2, 3, dan 4. Nah, cara menentukannya bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama boleh menggunakan kelipatan. Cara pertama dengan kelipatan. Gimana, Kak? Kelipatan 2 nih. Kelipatan. Untuk kelipatan 2 berapa saja? Ada 2, lalu ada 4, 6, dan seterusnya. Kalau ada 12 ya di sini. 12, 14, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan 3. Ada berapa saja? 3, lalu ada 6, habis 6 ada 9, 12, 15, dan seterusnya. Lalu terakhir nih, untuk kelipatan angka 4, ada berapa aja? 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, sekarang cari angka yang sama dari kelipatan ini yang paling kecil. Di sini kan tidak ada nih. Nih, adanya di sini 12 nih yang samanya. Berarti jawabannya adalah 12 minggu. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga dengan pohon faktor ya, atau faktorisasi. Cara kedua, faktorisasi. Nih, faktor 2 itu kan tetap 2 ya. Lalu faktor 3 juga tetap 3. Kalau faktor 4, gitu kan, faktor 4, oh ini faktor 2, faktor 3, faktor 4, 2 kali 2, gitu kan, atau 2 pangkat 2. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, tapi yang diambil adalah pangkat terbesar. Nah, yang pangkat terbesar ada angka 2 nih, ini 2, ini 2 pangkat 2, yang ambil 2 pangkat 2. Sehingga kelipatannya atau KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali sisanya mana nih yang belum dimasukkan? Angka 3. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Jadi adik-adik mau pakai cara satu boleh, mau pakai cara yang kedua boleh. Ini dipilih salah satu, jangan gunakan keduanya ya. Jadi kalau misalkan, Kak saya enaknya pakai ini lebih cepat, boleh. Kak saya enaknya pakai cara yang kedua saja karena sudah paham faktorisasi juga boleh. Untuk adik-adik yang belum paham tentang faktorisasi, mau paham banget nih, boleh banget Kak Anjani simpen link tonton khusus pembahasan materi matematika SD kelas 6 di deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Misal A sama dengan 5 dikurangi 7/2. Nah, kita tulis dulu ya. A itu sama dengan 5 dikurangi 7/2. Lalu B-nya itu 3/4 kurang 1/2. B-nya 3/4 kurang 1/2. Nah, karena ini adalah operasi pengurangan pada pecahan, maka penyebutnya harus sama, kedua pecahan itu. Mulai dari yang A dulu nih. Yang A itu pecahannya adalah per 2, sedangkan ini bilangan bulat. Caranya bagaimana, Kak? Maka bilangan bulat ini rubah jadi pecahan. Supaya jadi pecahan gimana? Kita lihat penyebut pecahan lain yaitu 2, maka 5 ini kita kalikan. Jadi A sama dengan 5-nya dikalikan. Dikali 2, di bawah juga dibagi 2. Jadi harus adil. Kalau atas dikali 2, maka yang di bawah juga harus dikali 2 ya. Nah, baru dikurangi 7/2. Berapa? 5 dikali 2, 10. Dibagi 2 kurang 7/2. Nah, sekarang karena sudah sama penyebutnya, berarti bisa langsung dikurangi. Jadi ini tinggal dikurangi. 10 kurang 7/2. Berapa 10 kurang 7? 3/2.
2. A-nya sudah dapat nih, bahwa A-nya sama dengan 3/2. Sekarang yang B. Sama, yang B juga. Walaupun dua-duanya ini dalam bentuk pecahan, tapi penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan ke penyebut yang paling besar, yaitu angka 4. Supaya ini berubah jadi 4, penyebutnya berarti harus dikali 2. Berarti B sama dengan 3/4 dikurangi 1 harus dikali 2. Di bawah juga 2 kali 2. Jadi kalau atasnya kita kalikan 2, bawahnya juga dikali 2. Berarti dapat berapa nih? 3/4 dikurang yang atas 1 kali 2, 2. Bawahnya 2 kali 2, 4. Habis ini sama nih penyebutnya, sama-sama 4. Tinggal yang atas dikurangi. 3 kurang 2/4. 3 kurang 2 berapa? 1/4. Jadi yang B juga sudah ketemu, yaitu 1/4. Karena nilai A dan B-nya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung ini yang dicari, yaitu A dikurangi 2 kalinya B. A itu berapa? 3/2. Jadi A-nya ganti dengan 3/2. Lalu dikurangi 2, nah ini tuh kali ya, dikali B. B-nya berapa? 1/4. Gitu. Jadi 3/2 dikurangi 2 kali 1, 2. 2/4. 2/4 sama dengan. Nah, sama kayak tadi. Ini disamakan penyebutnya ke bilangan terbesar, yaitu 4. Berarti 3/2 ini harus dikali. Atas kali 2, bawahnya kali 2. Baru nanti dikurangi 2/4. Nah, 3 dikali 2 dapat 6 per 2 kali 2 dapat 4. Kurangi 2/4. Sekarang sudah sama. Penyebutnya sama-sama 4. Berarti berapa nih? Tinggal 6 dikurangi 2/4. Berapa 6 kurang 2? Dapat 4/4 atau sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya adalah 4/4. 4 dibagi 4 sama saja dengan 1. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A. Nah, itu dia untuk pembahasan soal nomor 18. Untuk adik-adik yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 18, dipersilahkan kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 19. Desti mendapatkan hadiah 1 loyang kue pada hari ulang tahunnya. Desti memotong kuenya menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada bagian. Berapa potong kue yang berwarna coklat dan beberapa potong lainnya berwarna kuning? Berapa bagiankah kue yang berwarna coklat dari keseluruhan kue? Untuk mencari berapa bagiankah kue berwarna coklat, kita tinggal membagi nih. Jadi bagian potong kue coklat, kita tinggal membagi potongan coklat, ini maksudnya warna coklat ya, dibagi dengan total potongan. Kita lihat potongan coklatnya ada berapa nih? 1, 2, berarti 2 dibagi. Total potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong. Jadi jumlah bagiannya adalah 2/8. Nah, sedangkan di pilihan jawaban tidak ada. Berarti harus disederhanakan lagi. Caranya gimana? 2 kita bagi dengan 2. Karena 8 juga bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi, potongannya itu bisa dalam bentuk 2/8 atau 1/4. Jadi nilai 2/8 sama 1/4 itu sama ya nilainya. Sehingga jawabannya untuk nomor 19 adalah yang B. Untuk adik-adik yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 19, dipersilahkan. Soal terakhir di video kali ini, soal nomor 20.
Pak Boni memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Nah, ini bangunnya. Berapakah keliling bidang tanah Pak Boni? Nah, kalau yang ditanyakan keliling, maka bagian luarnya saja nih yang dihitung. Nomor 20. Pak Boni memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Berapakah keliling bidang tanah Pak Boni? Nah, adik-adik mungkin dapat soal seperti ini, tapi mudah-mudahan nanti di tes tidak ada ya. Karena di sini kalau untuk menghitung keliling ada bagian yang tidak diketahui, yaitu bagian ini, sisi miring. Sehingga ini mungkin untuk anak-anak SD agak kesulitan, karena biasanya materi untuk mencari sisi miring ini ada di SMP, yaitu dengan menggunakan metode Pitagoras. Tapi gak apa-apa ya, Kanjani akan tetap jelaskan. Mudah-mudahan adik-adik belajarnya dibantu, dibimbing sama bunda-bundanya, dan juga mungkin ada yang dibimbing oleh ibu bapak guru, gitu ya. Nah, untuk menentukan keliling ini, kita akan coba kasih nama dulu supaya tidak kebingungan. Ini A nih, panjang A, terus ini ada panjang B, ini panjang C, ini panjang D, ini E, ini F, dan ini G. Jadi untuk menentukan keliling dari bentuk bidang tanah seperti itu, tinggal kita jumlahkan A, ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah F, dan juga ditambah G. Nah, sekarang untuk A sama dengan berapa? 8 meter. Nih, ini kan A ya, 8 meter. Yang B, karena ada dua garis seperti ini, menandakan bahwa panjangnya sama, yaitu sama-sama B juga 8 meter. Lalu kita lihat untuk C. Yang C itu samanya dengan yang atas nih, ada satu garis ini, artinya sama panjangnya. Kalau yang atas 6, berarti yang C juga 6. Berarti yang C 6 meter, dan yang D juga 6 meter. Yang E, nah yang E ini nanti kita cari menggunakan Pitagoras. Kita lihat yang F dulu. Nah, yang F itu sebenarnya sama panjangnya dengan yang A. Berarti sama, yaitu 8 meter. Yang G itu adalah panjang B ditambah panjang C, dan juga dari sini ke sini, atau mungkin B tambah 14 gitu ya. Nih, panjang B ditambah 14 meter. B itu tadi adalah 8 tambah 14 meter, berarti jadi 22 meter. Nah, ini untuk yang G. Nah, sekarang yang kosong adalah yang F nih. F nih. Yang F yang belum kita cari adalah yang E ya. Nah, yang E itu menggunakan Pitagoras dengan mengakarkan panjang D ke bawah ini kan sama dengan yang C ya. Berarti kan yang C itu 6 kuadrat ditambah dari sini ke sini berapa tuh? Kan dari sini ke sini 14, dari sini ke sini kan 6, berarti 14 dikurangi 6. Berarti dapat 8 kuadrat. E itu 6 dikuadratkan 36 tambah 8 dikuadratkan 64. E itu 36 ditambah 64 itu kan 100 ya. Akar 100 yaitu 10. Nah, dapat tuh bahwa panjang E-nya adalah 10 meter. Berarti kelilingnya tinggal tambah-tambahin. A 8 meter, tambah B 8 meter, tambah C 6 meter, tambah D 6 meter, tambah E 10 meter, ditambah F. F itu 8 meter, ditambah G. G itu adalah 22 meter. Berarti kelilingnya berapa? Nih, 22 bisa ditambah 8 jadi 30. 30 tambah 10 jadi 40. 40 tambah 8, 48. 48 ditambah 6, 54. 54 ditambah 6, 60. 60 ditambah 8. Jadi kalau adik-adik tambah-tambahkan manual, dapatlah 68 meter. Maka jawabannya adalah yang B. Boleh banget ya adik-adik atau mungkin ibu bapak guru lebih mendetailkan lagi menjawab soal nomor 20 ini, karena memang untuk materi Pitagoras itu belum didapatkan di SD. Jadi mudah-mudahan ibu bapak guru atau bunda-bunda bisa menyampaikan, mungkin mudah-mudahan ke depan nanti ketika tes tidak mendapatkan soal seperti ini, ataupun mendapatkan sisi miringnya ini sudah diketahui ya nilainya.
Oke, itu dia untuk pembahasan soal nomor 20 dan jawabannya. Untuk adik-adik mungkin yang mau screenshot dibantu bunda-bundanya boleh banget. Dan itu dia di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika suka, teman-teman like video ini, komen kalau ada yang masih mau ditanyakan, dan juga subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk info pembahasan soal lainnya untuk persiapan TKA Matematika SD tahun 2026 lainnya. Thank you udah nonton, dan dadah!